Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Bagaimana perasaanmu malam ini? Ada yang mungkin merasa tenang, ada juga yang masih membawa pulang beban pikiran dari sepanjang hari. Mungkin ada rasa gelisah karena masalah pekerjaan, keluarga, atau kesehatan. Di malam hari, ketika aktivitas berhenti dan suasana menjadi hening, seringkali justru kegelisahan semakin terasa. Pikiran kita berputar ke hal-hal yang belum selesai, atau kekhawatiran tentang esok hari. Tetapi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tahu betul murid-muridnya waktu itu sedang gelisah. Mereka mendengar kabar bahwa Dia akan pergi, dan mereka takut kehilangan. Seperti kita yang kadang takut kehilangan pegangan hidup. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah." Gelisah adalah reaksi alami. Kita bisa cemas soal keuangan, soal anak, soal pekerjaan. Tetapi Tuhan Yesus mengundang kita untuk mengganti gelisah dengan percaya. Sahabat terkasih, percaya artinya berani menyerahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan ke dalam tangan Tuhan. Saat malam ini, jika sulit tidur karena banyak pikiran, mari kita ingat, Tuhan tidak pernah tertidur. Mazmur 121 ayat 4 berkata, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Sahabat terkasih, apakah ada hal yang membuat hatimu gelisah? Mari ambil waktu sejenak. Sebutkan dalam hati satu hal yang paling sahabat takutkan, lalu serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan, "Percayalah juga kepadaku." Iman Kristen bukan hanya percaya bahwa Tuhan ada, tetapi percaya kepada pribadi Yesus Kristus. Dia bukan hanya guru, Dia adalah sahabat yang setia, penolong di saat sulit, dan juru selamat yang sudah menang atas maut. Seperti seorang anak kecil yang memegang tangan ayahnya saat menyeberang jalan, dia tidak perlu tahu kapan mobil berhenti atau bagaimana caranya menyeberang dengan aman. Cukup pegang tangan ayahnya erat-erat. Malam ini, Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Percayalah kepadaku, aku tidak akan melepaskan tanganmu." Sahabat terkasih, apakah sahabat berusaha mengendalikan semuanya sendirian? Malam ini, bayangkan tanganmu menggenggam tangan Tuhan Yesus. Biarkan Dia yang menuntunmu menyeberang dari hari yang berat menuju malam yang penuh damai. Tuhan Yesus berkata juga, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ini adalah janji yang menghangatkan hati. Bayangkan sebuah rumah, bukan sembarang rumah, tapi rumah yang penuh kasih, di mana kita selalu diterima, tidak dihakimi, dan selalu aman. Tuhan Yesus berkata, ada banyak tempat.
Artinya, tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya yang akan ditolak. Ada ruang untukmu, ada ruang untukku, ada ruang untuk semua orang yang percaya. Mazmur 4 ayat 9 berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman." Ayat ini selaras dengan janji Yohanes 14. Kita bisa tidur malam ini dengan tenang karena tahu ada rumah abadi yang sedang disiapkan Tuhan Yesus bagi kita. Sahabat terkasih, apakah sahabat merasa seperti orang asing, tidak punya tempat yang benar-benar menerima dirimu apa adanya? Yohanes 14 mengingatkan, "Di rumah Bapakku ada tempat yang khusus bagimu." Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya berkata bahwa Ia pergi, tapi juga berjanji, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Artinya, kita tidak ditinggalkan. Hidup ini bukan tanpa arah, bukan juga tanpa tujuan. Ada harapan besar bahwa suatu hari kita akan bersama dengan Tuhan Yesus untuk selamanya. Dan sementara menunggu hari itu, Tuhan Yesus memberi Roh Kudus untuk menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16-17. Jadi, malam ini ketika sahabat merasa sendirian, ingatlah, sahabat tidak pernah benar-benar sendiri. Roh Kudus tinggal di dalammu. Mari kita bayangkan Tuhan Yesus berkata kepada kita malam ini, "Aku akan datang kembali menjemputmu." Apakah janji ini membuatmu lebih damai menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian? Sahabat terkasih, Yohanes 14 memberi kita alasan kuat untuk tidur dengan hati yang damai malam ini. Jangan gelisah, karena Allah menjaga. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Dia selalu menggenggam tanganmu. Di rumah Bapa ada tempat khusus untukmu. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Tidurlah malam ini dengan keyakinan, sahabat tidak sendirian. Sahabat dijaga, dikasihi, dan masa depanmu sudah aman di tangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau tahu hati kami sering gelisah, takut, dan cemas. Tapi Engkau mengingatkan kami jangan gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan. Malam ini kami menyerahkan segala beban pikiran kami tentang pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan masa depan. Kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Terima kasih karena Engkau sedang menyiapkan tempat bagi kami di rumah Bapa. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan, berikanlah kami tidur yang nyenyak, hati yang tenang, dan iman yang kuat untuk menyongsong hari esok. Biarlah Roh Kudus menuntun dan menjaga kami sepanjang malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan malam ini memberimu ketenangan, bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga butuh damai Tuhan Yesus malam ini. Tetap ikuti channel Linda Kristianti untuk renungan malam lainnya, agar setiap malam hatimu semakin dipenuhi damai, pengharapan, dan penguatan iman dari Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.